Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengar firman kehidupan di pagi hari ini, Jumat 8 April 2022, yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 49 ayat 26. Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri, dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri, seperti orang mabuk minum anggur baru, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku, Tuhan, adalah juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuat, Allah Yakub. Demikian firman Tuhan. Tema firman kehidupan di pagi hari ini adalah Tuhan adalah juru selamat dan penebusmu. Saudaraku yang dikasihi Kristus, ketika orang-orang Israel rela meninggalkan Babel dan kembali ke Yerusalem, mereka mengalami ujian dan tantangan. Mereka mungkin berpikir bahwa mereka berjalan sendirian di hutan belantara tanpa kehadiran Tuhan. Mereka mungkin berpikir bahwa anak-anaknya telah terbunuh selama masa penawanan, sedangkan bayi-bayi yang masih kecil sulit untuk membesarkannya dalam perjalanan kepulangan kembali. Mereka cenderung berpikir bahwa bagaimana mungkin segala yang dirampas dengan kejam oleh Raja Babel itu sekarang dapat dikembalikan dengan begitu mudah. Bila kita perhatikan isi Yesaya pasal 49 dimulai dari ayat 14 sampai 26, itu dapat dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah Yesaya 49 ayat 14 sampai 19, itu adalah tanggapan Tuhan atas pertanyaan umatnya tentang pengabaian Allah terhadap mereka. Dan yang kedua adalah Yesaya 49 ayat 20 sampai 23, itu adalah tanggapan Tuhan atas pendapat umatnya bahwa mereka tidak memiliki keturunan untuk menerima warisan. Dan bagian yang ketiga, Yesaya 49 ayat 24 sampai 26 adalah tanggapan Tuhan atas musuh umatnya. Dalam Yesaya 49 ayat 14 dikatakan, Tuhan telah meninggalkan orang Israel dan telah melupakan mereka. Untuk menanggapi perkataan ini, respon Tuhan adalah, Ia mengatakan, "Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku." Dan mengatakan, "Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua berhimpun datang kepadamu." Yang pertama adalah melihat ke atas, kemudian melihat ke sekeliling. Kita mempertanyakan kehadiran penyertaan Tuhan dan mengeluh bahwa Allah melupakan diri kita. Ternyata bukan karena Allah benar-benar meninggalkan diri kita, tetapi karena masalah dengan penglihatan kita. Kita tidak bisa melihat keadaan nyata, bagaimana Tuhan mengingat kita. Dan tidak bisa melihat sekeliling adanya orang-orang yang dihimpun Tuhan untuk memenuhi janjinya kepada umat yang pulang kembali. Di dalam ayat 21 dikatakan, "Maka engkau akan berkata dalam hatimu." Orang-orang di dalam hati mereka dapat diyakini merupakan perkataan para wanita. Putra dan laki-laki mereka terbunuh selama penawanan. Dan sekarang anak-anak mereka masih kecil. Tidak ada kepastian mereka bisa dibesarkan dan bertahan hidup dalam perjalanan kepulangan kembali. Namun Tuhan dengan luar biasa menunjukkan bahwa jika orang tua tidak memiliki sumber daya dan kemampuan, Allah atas sejarah dapat menggunakan raja-raja dan permaisuri-permaisuri sebagai ayah dan inang angkat bagi mereka. Keadaannya akan seperti bayi Musa dibesarkan oleh putri Mesir. Dalam ayat 24, ini adalah berbicara tentang musuh-musuh Israel.
menyatakan bahwa mereka telah menawan dan menjarah. Mereka semua adalah pelaku kekejaman, dan orang Israel tampaknya tidak memiliki harapan untuk diselamatkan. Namun Tuhan menunjukkan bahwa semua orang, termasuk para pelaku kekejaman brutal, hanyalah daging dan darah. Daging dan darah ini harus tahu bahwa Tuhan adalah Juru Selamat Israel, penebusmu yang maha kuat, Allah Yakub. Dan fokus umat Allah tidak perlu ditempatkan pada daging dan darah ini, tetapi pada Tuhan yang maha kuat. Apa yang menjadi pertanyaan bagi umat Tuhan? Sudah dijawab oleh Tuhan. Setiap jawaban yang diberikan memiliki satu kesamaan, yaitu menghendaki agar manusia melihat Tuhan. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Mengapa orang mempertanyakan Tuhan? Mereka mempertanyakan Tuhan karena matanya hanya terbatas melihat lingkungan, penderitaan, serta musuh, namun melupakan kenyataan tentang Tuhan dan kuasa-Nya. Untuk itu dibutuhkan kedekatan dengan Allah dalam doa, agar kita memiliki penglihatan yang sehat, dengan iman melihat Tuhan yang tak terlihat. Dia adalah konstan yang tidak berubah di antara variabel-variabel yang berubah-ubah, dan ia adalah harapan dalam kekecewaan. Kita akan mengenal Tuhan sebagai Juru Selamat dan penebus kita dari belenggu dosa dan kematian kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, Juru Selamat dan penebus kami, Engkaulah yang menyelamatkan kami dari perbuatan yang tidak Engkau kehendaki. Engkaulah yang berkarya atas hidup kami. Apa yang Engkau katakan akan menjadi suatu ketetapan, agar kami mengerti dan mengetahui jalan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah dalam penyertaan-Mu kami senantiasa beroleh berkat dan pemeliharaan-Mu. Kami mau serahkan tubuh, roh, dan jiwa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah kiranya yang menyertai, memberkati kami dalam aktivitas kami satu hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin.